Sejumlah pertemuan atau bahkan rencana pertemuan para tokoh dan juga simbol politik pasca Pilpres kini banyak dibahas dan juga menjadi perhatian publik. Apakah semua yang terjadi serta ditunjukkan di depan publik secara harfiah bisa ditafsirkan sebagai dinamika politik yang sebenarnya terjadi? Atau semuanya hanya menguji respon publik soal kemungkinan komposisi baik di pemerintah ataupun oposisi di pemerintah nanti? Dan untuk membahas serta menganalisanya, sudah bersama kami dari luar studio ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto, apa kabar? Selamat malam, Bram. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Mas Toto, tentunya. Terima kasih sudah berkenan bergabung di malam lebaran seperti ini. Langsung saja kalau begitu, Mas Toto. Jadi, ini menarik bahwa ada open house di istana mengatakan tidak membuat undangan secara khusus, tapi mempersilahkan mantan presiden datang. Walaupun keduanya tidak datang begitu dengan alasan masing-masing. Mengapa kemudian ini harus muncul di publik begitu? Seakan-akan ingin menunjukkan keinginan walaupun tidak terjadi. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan pada publik begitu, Mas Toto? Ya, pertama kalau buat Pak Jokowi ini mungkin akan jadi momen Lebaran terakhir sebagai presiden kan. Jadi acara open house ini juga saya pikir harusnya akan lebih emosional, dan kalau saya baca di pemberitaan lumayan mengular ya antrian dari warga biasa. Dan memang kedua, dalam konteks komunikasi publik, sengaja juga momen-momen seperti ini kan ingin ditujukan bagaimana kemudian rasa persatuan, bahwa hubungan baik-baik saja, bahkan dalam konteks Pilpres yang khas terjadi hanya pada tahun ini dan berdekatan dengan Lebaran, ada nuansa rekonsiliasi yang tentu saja ingin ditunjukkan. Apalagi dalam konteks hal Pak Jokowi kan dianggap dalam konteks ini sekarang kan sebagai pemenang ya, walaupun disertai banyak kritik dalam konteks pencalonan Mas Gibran dan lain-lain, sehingga memang hal yang positif harus dikedepankan oleh Pak Jokowi dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian dia berhasil merajut kembali setelah kemenangan dan pencalonan Mas Gibran yang katakan kontroversial. Tidak terkecuali misalnya dengan Ibu Mega, walaupun Ibu Mega tidak datang, walaupun Pak SBY tidak datang, tapi saya pikir memang ini khas. Bagaimana momen-momen peristiwa besar terutama Lebaran ini pasti akan dengan sengaja ditunjukkan oleh politisi untuk menunjukkan kedewasaannya berpolitik, apalagi pasca pemilu seperti ini. Oke, tapi kalau kemudian saya ingin, apakah bisa ini ya, dicocokkan begitu dengan apa yang terjadi tahun kemarin, kan ini mirip kemudian. Banyak tokoh yang bertemu, terutama kemudian simbol-simbol partai politik, simbol kekuatan politik begitu, tapi pada akhirnya juga tidak bersama. Apakah itu juga mungkin terjadi? Atau hanya kemudian ingin mensosokkan rekonsiliasi itu terjadi begitu, Mas Toto? Memang harus dibedakan antara momen besar seperti open house misalnya. Kita tahu dalam open house ini kan memang dibuka buat semua ya. Dan kalau kita mau bicara dalam konteks open house ini, apakah dimungkinkan ada simbol pertemuan politik yang punya makna tersirat? Saya pikir sulit juga. Kalau kita lihat paling salaman 1 menit, 2 menit, agak sulit untuk membangun sebuah komunikasi terkait dengan misalnya koalisi atau hubungan politik baru. Tetapi sebagai sebuah langkah awal, sebagai sebuah kosmetik politik, ini bisa menjadi makna kuat. Kita tahu tahap lain yang kemudian bisa diartikan lebih mendalam itu adalah kalau terjadi pertemuan yang sifatnya interpersonal saja atau hanya dua belah pihak. Misalnya ada salah satu sosok atau tokoh besar datang, biasanya nggak di hari pertama nih Bram, tapi di hari kedua atau bahkan di hari-hari sudahnya, tetap mengatasnamakan silaturahmi Lebaran. Dan ketika terjadi pertemuan, kalau dulu kita ingat walaupun jauh ya setelah Lebaran, tapi misalnya pertemuan tiba-tiba Pak Prabowo datang ke Teguh Umar ketemu Ibu Mega, itu kan kita tahu mendahului proses sebelum adanya koalisi masuknya Pak Prabowo ke koalisi pemerintahan Pak Jokowi dalam peristiwa MRT. Jadi yang menarik kita tunggu ke depan adalah sebenarnya bukan dalam acara open house ini, tapi apakah di hari kedua atau hari-hari sudahnya akan ada pertemuan-pertemuan antar tokoh yang sifatnya personal, diekspos ke publik. Bukan tidak mungkin kalau itu terjadi, termasuk yang paling ditunggu adalah pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, atau misalnya Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Kalau itu terjadi, menurut saya itu akan memiliki makna politik yang luar biasa besar, terutama pasca pemilu. Oke, itu yang menarik memang. Tapi kalau kemudian ditunjukkan ke publik, kemudian ingin rasanya ditunjukkan pertemuan itu terjadi, apa yang sebetulnya bisa kita tangkap? Apakah kemudian ini sebuah penjajakan yang memang sedang metes respon publik begitu antar dua kekuatan ini yang sedang ingin bertemu atau bersatu begitu, Mas Toto?
Iya, kalau kita lihat dalam konteks politik pasca pemilu ya, kita kan pertama harus membaca tentu saja dialektik presiden atau presiden terpilih. Saya melihat dari awal gaya berpolitik Pak Prabowo, termasuk dalam statement-statementnya, memang sebisa mungkin akan merangkul semua. Tidak terkecuali Ibu Mega, yang kita tahu punya hubungan sangat baik dengan Pak Prabowo, bahkan sebelum situasi-situasi politik. Dan kita tahu juga kalau bicara kepentingan, tentu saja Pak Prabowo paling bisa mengamankan stabilitas politik ketika berhasil mengajak partai terbesar dalam hal ini PDI Perjuangan. Jadi menurut saya tidak mengagetkan kalau kemudian inisiatif ini mungkin saja memang datangnya dari Pak Prabowo untuk kemudian merangkul Ibu Mega, termasuk kita sudah mendengar banyak sekali ya simbol-simbol politik yang keluar dari statement petinggi Gerindra seperti Bang Dasko, Ahmad Muzani, atau misalnya rumor yang sampai sekarang kita tidak tahu jawabannya, apakah benar Mbak Puan sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Kan ada dua versi, yang mengatakan akan, ada yang mengatakan sudah. Jadi dalam konteks ini menurut saya kan tidak mungkin Pak Prabowo memang akan menunjukkan dalam hari-hari ke depan pertemuan-pertemuan yang lebih sifatnya personal terhadap pihak-pihak yang ingin diajak dirangkul, termasuk Ibu Mega diantaranya. Nah, yang lebih sulit dibaca adalah bagaimana kita membaca bagaimana arah hubungan ke depan. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi dalam peristiwa April 2024, tanda kutip ya, konflik itu kan bukan terjadi di antara Prabowo dengan Ibu Mega, tapi lebih kepada Pak Jokowi dengan internal PDI Perjuangan, termasuk dalam konteks hubungan personal dengan Ibu Mega. Itu yang menurut saya lebih misterius dan lebih sulit untuk diterka. Kalau kemudian semangat untuk merangkul semua pihak itu memang bisa kita lihat begitu dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih begitu. Tapi yang menarik pula, apakah ini publik kita ini bisa menafsirkan secara linier bahwa ketika merangkul itu harus di dalam kabinet, atau kemudian karena banyak narasi yang berkembang saat ini bahwa mendukung pemerintah tidak harus di dalam kabinet, mengingat hasil pileg juga sangat berkaitan dengan pilpres, sangat dekat pula dengan pilkada. Bagaimana itu juga bisa, atau jangan-jangan terkait atau tidak begitu, Mas Toto? Iya, kalau mau diartikan hanya dari sisi keakraban, rekonsiliasi, persatuan, bisa saja kita menggunakan bahasa normatif seperti itu ya, bahwa mendukung tidak perlu kemudian dikompensasi oleh kursi kabinet. Tapi faktanya kan koalisi kita itu terbentuk, rekonsiliasi kita terbentuk itu kan ketika ada kompensasi politik, berupa jabatan politik, bukan hanya kabinet, Bram, tapi juga direktur BUMN, komisaris, dan lain-lain. Kalau kita mau coba kasih contoh konkret, Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi, melakukan rekonsiliasi politik dengan Pak Jokowi pun karena diberikan jatah kabinet bukan hanya kepada dirinya tapi kepada kader Gerindra. Jadi menurut saya kita mau tidak mau akan melihat realita seperti itu gitu, dan itu menjadi menarik gitu ketika kemudian makna rekonsiliasi ini bisa dilihat dari sisi uang. Di satu sisi kita melihat semangatnya bagus, konteks rekonsiliasi, tapi di sisi lain ada kompensasi berupa politik dagang sapi yang sering kita lihat juga. Bukan hanya ada sisi positifnya, tapi banyak juga sisi negatifnya, karena kemudian seakan-akan jabatan kabinet yang harusnya teknokratik, yang harusnya bersifat zaken atau keahlian, itu akhirnya diberikan hanya kosong karena kompensasi mendukung politik di parlemen. Itu yang menurut saya selalu jadi dua sisi bermata dua. Artinya apakah kompensasi itu tadi hanya kemudian dari kursi kabinet, atau kemudian misalkan restu untuk pilkada, atau kemudian MD3 yang ada di DPR yang sedang hangat dibicarakan siapa yang menjadi ketua dan sebagainya, itu juga bisa berkaitan begitu, Mas Toto? Turunan-turunannya tentu saja bisa banyak ya, Bram. Ketika bicara misalnya dalam konteks PDI Perjuangan, kita tahulah pembahasannya akan terkait dengan kalau berkaca dari 2014 pernah terjadi situasi Anda tidak mau bergabung dengan kami, koalisi kami lebih besar, bisa saja kita mengganti tiga yang akan membuat posisi jatah ketua DPR menjadi hilang. Apalagi dalam hal ini kita tahu Mbak Puan sebagai bagian dari bangsawan politik yang ada di PDI Perjuangan yang akan mendapatkan jatah tersebut. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Saya yakin tidak. Dan apakah kemudian pilkada bisa menjadi bargaining lain? Ya, tapi saya pikir level bargainingnya tidak di level itu. Biasanya faktor pengikat dan bukti konkret yang kemudian juga bisa ditonton langsung oleh publik adalah kompensasi politik berupa kabinet politik yang akan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.
Oke, baik-baik. Terakhir kalau begitu Mas Toto, jadi artinya kalau Anda mengatakan yang menarik sebetulnya bukan pertemuan open house atau kemudian bisa jadi 2-3 hari setelah ini pertemuan yang akan menarik, apakah itu bisa terjadi atau kemudian akan sangat menunggu momentum pengumuman dari MK di 22 April nanti Mas Toto? Iya, kalau dalam konteks pengumuman ya, apalagi kalau kita bicaranya ini dalam konteks Ibu Mega, setahu saya Ibu Mega ini kan taat terhadap prosedur yang ada. Saya lebih meyakini kalau pertanyaan mengenai apakah PDI Perjuangan akan masuk ke dalam koalisinya Prabowo atau tidak, itu menurut saya baru akan terjawab setelah pengumuman MK. Tapi pertemuan-pertemuan panggung belakang ini bukan tidak mungkin terjadi lebih dahulu dari sekarang. Yang misalnya sekarang sedang ditunggu adalah apakah pertemuan pendahuluan Mbak Puan dengan Pak Prabowo akan terjadi dalam waktu 1-2 hari ke depan. Dan yang menarik adalah sebenarnya hal yang lebih besar, apakah mungkin saja Ibu Mega dengan Pak Jokowi dalam konteks silaturahmi Lebaran ini akan bertemu. Dalam konteks semangat, saya ingin sekali melihat pertemuan antar tokoh besar itu, termasuk misalnya Ibu Mega dengan Pak SBY. Tetapi ketika berbicara mengenai pengambilan keputusan koalisi, saya pikir akan ada jauh pemikiran yang lebih besar. Tapi dalam konteks bagaimana menunjukkan kepada publik, alangkah baiknya semua tokoh-tokoh yang dianggap pernah berseteru dan berkonflik itu memang bertemu. Oke, baik-baik. Itu juga perlu ditampilkan di publik begitu ya. Terima kasih Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika telah bergabung sama kami untuk insight-nya pada malam hari ini. Selamat malam. Sehat selalu Mas Toto. Selamat malam. Terima kasih, Bram. Terima kasih.